Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah duha Masjid Imam Bukhari yang saya hormati, marilah pada pagi yang cerah ini kita renungkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih tercurahkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah itu jugalah kita mendapatkan keringanan kaki diangkat dari rumah menuju ke tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Siapa yang mendatangi masjid, masuk masjid, insya Allah akan selamat. Terbuka hatinya dengan syarat niat yang tulus mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, saya melihat kajian kita ini mulai terlihat inti-intinya orang-orang yang serius itu. Yang serius. Orang yang serius itu berarti orang yang paham tentang Islam. Kalau tidak serius itu dia dengar Islam tapi tidak paham. Kenapa? Orang yang paham itu semakin dia paham, semakin dia kaji Islam itu semakin lapar, semakin haus dengan ilmu Islam. Maka tidak heran semakin hari semakin melorot Allah peras. Siapa sebenarnya hamba-hambaku itu yang mencintai agamaku ini. Dari kajian Islam ini bukan berarti tidak pernah tahu tentang Islam, tapi justru semakin haus karena memang semakin segar. Itu orang yang mencintai Islam, cintai Allah, mencintai Rasul. Ya, kalau mencintai sesama itu wajar fisik, tapi mencintai Allah dan Rasul itu non fisik, qalbu, hati. Karena itu diuji hati kita ini. Ya, siapa yang paling baik, ya, hatinya di dalam menelaah, mengkaji, mendalami, memahami Islam itu. Nah, saya paham bahwa para bapak dan para ibu ini bukan orang baru dalam masalah kajian Islam. Yang saya sampaikan itu nanti pun bukan masalah baru. Masalah keseharian kita. Tidak ada yang baru. Tapi mengapa harus dikaji dan dikaji terus? Penting untuk difahami. Ya, karena tidak paham itulah kita tidak cinta.
Ya. Jadi ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Ya. Kalau Imam Bukhari mengatakan, ya, jadi orang yang mencintai Allah dan Rasul itu mahal, jarang. Orang yang mengenal, tahu itu banyak. Karena itu cintailah Allah dan Rasul. Kita tidak akan merasa berat. Itu. Nah, yang ada di tangan Anda ini, kok bicara masalah bersuci. Saya paham. Kita semua sudah paham dan sudah tahu. Tapi saya lebih paham lagi tentang bagaimana keadaan khusus mubalik. Sebetulnya saya ini menatari mubalik. Ya. Yang perlu untuk difahamkan mereka dalam kaitan dengan ibadah. Nanti suatu waktu kalau ada yang mau, buku saya itu sudah tertulis 400 halaman. Kajian saya dalam ilmu perbandingan mazhab dalam bidang fikih. Sudah 400, tapi masih saya kaji kembali di mana letak kekurangan-kekurangan. Kalau yang lebih saya buang, kurang saya tambah. Jamaah yang saya hormati. Jangan bertanya di dalam hatimu, kok masalah wudhu, kok masalah mandi, kok masalah tayamum. Apa sudah paham betul? Nah ini. Saya urut ini supaya disimpan. Sengaja saya kembali. Supaya disimpan, ditotok, pakai map tersendiri, diplong, dibolongin. Apa sebab? Manusia itu sifatnya khoto wan nisyan. Lupa, ya, lalai, khilaf. Karena itu diperlukan mengulang dan mengulang. Maaf. Kalau Pak Usman kemarin ikuti pertemuan di Batu, sambutan dari pimpinan Muhammadiyah Majelis Tabligh daerah, itu menyinggung masalah mubalik. Ya, karena mereka tidak paham. Ya, memberi khutbah dengan pakaian seadanya. Nah ini saya harus beri pengantar dulu. Difahami Islam itu. Tanya Pak Usman itu. Orangnya itu sebetulnya saya ini sungkan sama Pak Usman itu. Ya. Sebetulnya tidak ada saya, tidak apa-apa Pak Usman tuh. Nah, cuma dia sungkan karena masjidnya sendiri gitu aja. Nah. Kenapa di sini tema besarnya adalah masalah bersuci, at-tuhur, satrul iman, kata Nabi. Jadi masalah kesucian, kebersihan, bagian daripada iman. Padahal kan ada dikatakan nisful iman, separohnya daripada iman. Artinya apa? Orang yang tidak suci, tidak bersih dalam kehidupannya, berarti imannya hilang separuh. Islam ini. Kemarin para bapak dan ibu nonton televisi tentang sepak bola ya. Serius itu. Ada dua kelompok besar penonton sepak bola itu. Ada yang nangis, ada yang ketawa. Yang ketawa itu adalah yang menang kelompoknya. Yang menangis itu yang kalah.
Yang menarik itu adalah dikala kelompok atau pasukan dari Jepang masuk ruang ganti, di ruang ganti mereka itu tidak satu pun ditemukan apa namanya sampah-sampah kecil, bahkan debu, bersih. Itu tradisi. Budayanya mereka adalah budaya kebersihan. Berarti apa? Budaya kebersihan itu diambil alih oleh orang agama lain. Nih, budaya kebersihan. Mereka masuk kamar ganti, tidak boleh ada sesuatu. Dalam perjalanan mereka bersih. Makanya Muhammad Aqif pernah berkata itu. Umat Islam itu lebih banyak mengambil hal-hal yang menarik menurut mereka dari budaya lain. Sehingga umat Islam itu mundur. Pakaian masih selama sampai itu. Ya. Kalau pakaiannya lututnya disobek. Ya. Ada kan? Itu budaya sopo. Budaya orang dijiplak begitu saja tanpa diseleksi. Budayanya sendiri dibuang secara Islam. Makanya umat Islam mundur, kata Muhammad Aqif. Beliau mencontoh, tapi lihatlah Jepang, kata beliau. Semua yang negatif dia ambil semua dulu, kemudian diseleksi, masuk, dan dibuang yang negatif itu, diambil hal-hal yang positif. Sehingga ajaran Islam ini bukan hanya dihafal, bukan hanya diketahui, tapi diamalkan. Itu penting. Nah, saya tertarik dengan sambutan pimpinan Muhammadiyah daerah bagian majelis tabligh. Wong khotib naik mimbar pakaian seadanya gitu. Kancing kelambi pun lupa. Ini saya ini pembina mubalik. Gaya open. Ya. Nah, kalau di masjid saya Pak Usman datang tidak bawa pakaian lengkap, tak kasih jas. Ya. Saya alhamdulillah kalau masjid-masjid yang kelihatannya jamaahnya seperti apa saya perhatikan. Saya jarang sekali naik mimbar untuk khutbah itu tidak pakai jas. Bukan keangkuhan, tapi kebanggaan tentang ajaran Islam. Islam itu begini loh. Ini. Maka di sini para bapak dan ibu melihat ini hanya 6 halaman. Ini baru satu bidang. Bersuci. Bersuci ini ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian kita. Yaitu masalah wudhu, masalah mandi, dan pengganti itu semua, yaitu tayamum. Kok bicaranya ini terus? Sudah hafal? Sudah paham? Nanti saya beri waktu seluas-luasnya untuk bertanya. Kita fokuskan dulu satu masalah. Jadi
sekarang ini belum masuk mandi, belum ada tayamum. Materinya hanya wudhu. Besok pertemuan berikutnya baru mandi. Mandi itu tidak banyak. Nah, bagaimana tata cara mandi menurut Rasulullah? Ini tidak satu pun akal-akalan saya. Artinya semuanya didasari dengan Al-Quran atau Al-Hadis. Berbicara Islam, bicara agama itu tidak boleh dikarang sendiri. Ya, harus punya dasar. Itulah ajaran yang benar. Karena itu jangan ikuti ajaran menurut katanya. Ya, apa katanya itu? Kata orang. Ya, katanya seperti ini. Ora. Kata ayat itu seperti apa? Kata hadis seperti apa? Itulah Islam. Ya. Karena itu saya memulainya dengan ayat surat Al-Maidah ayat 6. Saya tidak bisa membaca. Ya. Ayat ini saya tidak bisa membaca. Oleh karena itu saya minta tolong salah seorang. Nah, semua akan kena. Oleh karena itu dikuasai semua. Tolong Adinda yang lain ini. Bacakan ayat nomor 1 itu. Dengan baik dan benar. Coba, A'udzubillah. Yang keras. Didengarkan semua yang hadir. Tidak usah malu kajian agama, tidak boleh malu. Malu tidak akan bisa. Gitu. Ya. Mahasiswa saya malu, jangan masuk kelas. Gitu saya. Ya. Jangan ditegur, saya ingin tahu sejauh mana anak-anak kita ini. Ya. Ya. Kuliah di mana? Kuliahnya di mana? Hah? UIN? UB, ya kalau UB pantas ya. Ya. Ya saya bantu supaya tidak lama-lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang ya yang beriman. Artinya orang yang sudah beriman dipanggil oleh Allah. Hai orang-orang yang telah beriman. Idza kumtum ila sholati, tulisan salawati kalau di baris tegak itu panjang. Boleh ditulis pakai alif ya. Idza kumtum ila sholati, apabila kamu sekalian hendak melakukan atau mengerjakan sholat. Sholat apa saja? Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nih, sholat sunnah, sholat fardu sama. Kenapa sama? Karena kedua-duanya menyembah Allah. Jangan mengira bahwa sholat sunnah itu boleh main-main. Tidak. Statusnya sama berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu segala syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam sholat wajib dipenuhi juga di dalam sholat sunnah itu.
Karenanya kalau kita mau masuk masjid, berangkat dari rumah sudah lengkap. Mulai dari suci badannya. Ya, artinya suci badan ini berwudulah dengan baik dan benar. Baik dan benar. Wudu itu baik, tapi belum tentu benar. Nanti akan dilihat. Nah, wudu itu baik, tapi belum tentu benar. Kenapa? Di sini kaitannya dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya. Karena itu berwudu dulu dari rumah. Siapa yang mau mendatangi masjid dalam keadaan suci, berwudu dari rumah, melangkahkan kaki menuju masjid, masuk masjid, sholat sunnahlah 2 rakaat. Insya Allah dia akan dapat barokah dalam hidupnya, mempunyai ketenangan, merasakan tenang jiwanya. Itu hikmahnya. Masuk kaki kiri apa kaki kanan dulu, itu diperhatikan. Dibacain doa. Sudah apa belum doa masuk masjid? Sudah Ibu? Nah, Allahumma ftahli. Apa keterusannya? Abwaaba rahmatika. Jangan mulut. Mulut itu sekedar simbol. Hati itu yang didahulukan. Itu namanya niat. Nah, niat kita ini harus bulat masuk masjid mencari ridha Allah. Maka Allah akan meridhoi itu. Nah, ini kaitan dengan nomor 1 ini ayat surat Al-Maidah ayat 6. Sebenarnya siapapun yang beragama Islam, ayat ini pasti hafal. Nah, apa yang diperlukan di situ? Kalau kamu menegakkan sholat, apa yang diperlukan? Fawsilu wujuhakum. Berarti berwudu, basuhlah mukamu. Dulu sudah dipraktekkan. Sekarang tidak usah praktekkan, karena sudah dulu. Ini pemantapan. Mohon maaf, saya ingin kita ini mantap, gitu. Tidak ragu terhadap kesucian dan kebersihan dalam Islam. Ya. Wagsilu wujuhakum, ini tata keramanya. Basuhlah wajahmu dulu, mukamu dulu. Membasuh. Itu namanya memulai wudhu dari muka dulu. Saya belum bicara masalah rukunnya, syaratnya, ya, sunnahnya. Itu banyak sekali. Ya. Syarat itu banyak, sunnahnya lebih banyak lagi. Wagsilu wujuhakum. Nah, prakteknya sudah. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan kedua tangan kamu ilal marafiqi. Sampai dengan siku-sikumu. Maknanya apa? Berarti basuhan itu dari bawah. Nih. Ahli kesehatan mengatakan memang ternyata benar orang berwudu dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya itu dari bawah ke atas. Ternyata ada kaitannya dengan kesehatan dan aliran darah yang digosok. Nah, baca buku yang berhubungan dengan kesehatan.
seperti bukunya Profesor Dr. Dadang Hawarit. Buku-buku kelihatannya sifatnya umum, tetapi ternyata kajiannya sangat dalam tentang Islam. Fagsilu wujuhakum, wajah seluruhnya, wa aidiakum ilal marafiqi, dari ujung bawah sampai ke siku-siku. Kaitannya dengan tangan, kedua tangan ini tidak boleh gonta-ganti. Ngerti gonta-ganti? Apa? Yang kanan, mari itu kiri, mari itu kanan lagi, kiri kanan, kiri kanan. Itu namanya maju jalan kiri kanan. Itu tidak dibenarkan, tidak ada tuntunan. Nah, yang dituntunkan adalah bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam. Jangan contoh yang lain. Mau contoh ulama, itu ijtihadiyah, ya, ijtihad. Saya paham, saya orang perbandingan mazhab, terus terang aja. Mazhab yang kita pakai itu berapa? Berapa mazhab itu? 4 apa 5? 5 apa 5? Ada mazhab yang 5. Mazhab itu tidak kurang daripada 60. Jadi yang saya kutip di dalam buku-buku kitab-kitab itu, mazhab itu ada 62 mazhab dalam bidang fikih tok. Tetapi diperes, berkecil, tergantung pada pengikutnya, murid-muridnya mau mengembangkan dan meneruskan perjuangan para gurunya. Itu hasil ijtihad. Hasil ijtihad ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena itu saya tegaskan, jangan pindah kepada hasil ijtihad dulu sebelum mengkaji dan menemukan ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Itulah kajian Islam. Nah, jadi tidak boleh dikarang. Ya, fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi. Tangan sampai dengan. Kalau sudah namanya sampai dengan, berarti siku ini tidak boleh kering. Mestinya saya pakai lengan pendek. Kaitannya dengan praktek wudhu ini. Tetapi saya kok kurang biasa pakai lengan pendek. Kurang biasa. Kelihatan kulit saya ini. Dan kulit saya ini kan hitam. Nah, tapi hitamnya menarik. Kan itu. Karena etika di dalam menghadapi orang banyak itu seperti apa. Nah itu saya sering ingatkan. Mubalik ngerti ya. Tidak pakai koplo. Tidak masalah, tapi etika. Songko ini punya siapa? Ini budaya Indonesia. Bapak yang di pojok itu songko putih. Budaya Arab. Bukan songko haji, mohon maaf. Haji itu bukan di songko. Ya. Ini Islam. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi. Saya ulang-ulang. Bacaan Adinda sudah baik, sudah benar. Tapi tolong lancarkan materi-materi yang hubungan dengan ini gini. Ya. Kemudian berikutnya wamsahu biru'usikum.
bukan membasuh. Wamsahu biru'usikum. Mengusap, bukan membasuh. Usaplah kepalamu. Kepala ini. Itu nanti akan kalian lihat dalam uraian singkat itu. Ya. Nah, saya harus permisi sebab rambut saya ini banyak kembangnya. Wamsahu itu ini, bukan ini kan air, bukan ini, ya. Wamsahu itu ini. Ngusap ke belakang, usikum, belakang sampai tengkuk, tarik ke depan, tidak dilepas-lepas. Selesai, kedua tangan ini masing-masing tempatnya sendiri, telunjuk masuk ke dalam lubang telinga. Ibu jari gosok di belakang telinga. 1 kali. 1 kali saja. Ya. Jadi banyak hadis yang menerangkan tentang wudhu ini memang sunnahnya 3 kali, tetapi cukup 1 kali. Yang ini. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Jadi mata kaki itu harus dicuci, dibasah, dan digosok semua. Kenapa mata kaki? Supaya kaki bisa melihat. Lihat apa? Sandalnya orang dia tahu. Ya kan? Jadi ada rasa. Jadi kalau orang berwudu itu di sini, kalau berbicara tentang mazhab tadi, Imam Abu Hanifah memberikan ketentuan cukup 4 itu dalam berwudu sudah sah. Mulai dari membasuh muka, kedua tangan, mengusap kepala dan kaki. Selesai. Nah. Kalau Imam Syafi'i 6. Yang pertama niatnya, yang terakhir adalah tertibnya. Itu masuk kategori rukun yang tidak boleh tidak dilakukan. Imam Malik beda lagi, sama-sama tapi 7 dia. Tujuh. Masuk gosok dia. Bukan yang lain. Gosok itu masuk rukun. Jadi menggosok itu masuk rukun. Itu Imam Malik. Ahmad bin Hambal beda lagi. Imam Hambali itu 7 juga, tapi tidak sama dengan Imam Malik. Nah, disinilah yang saya katakan tadi. Kalau kita ikuti apa maunya ijtihadiyah daripada para ulama, berapa cabang yang harus kita ingat itu. Jadi bidang ini bidang yang sangat banyak pendapat. Karena itu supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam mengamalkan ajaran Islam, rujuk ilal Quran was sunnah. Kembalilah
kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Rasulullah SAW memberikan ketentuan. Nabi dikala beliau itu mau mengakhiri hidupnya, akhir hayatnya, kalimat yang diucap dan berulang, taraktu fikum amroini, kutinggalkan 2 perkara untuk kamu semua. Jangan lupa itu. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Seumurmu. Ikuti jalur itu. Relnya itu sudah ada. Lan tadillu. Kau tidak akan tersesat. Abadan. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat Rasul. Hanya 2 kutinggalkan. Al-Quran, pedomanilah itu. Dan As-Sunnah, pedoman itu. Sebelum mencari kepada As-Sunnah, perhatikan dulu ayat-ayat ini. Sebab di dalam ayat-ayat ini kadang-kadang kita menemukan menurut ilmu ahli usul fikih ada istilahnya ya ta'arud. Ta'arud itu artinya bertentangan. Lalu bertanyalah tentang ini pada ahlinya. Apa benar bahwa Al-Quran ini ada pertentangan? Dipadukan dulu, dilihat dulu. Kalau di Muhammadiyah itu biasanya disebut pakar-pakar itu apa? Ahli tarjih. Yang memilih. Hakikatnya tidak ada yang bertentangan itu. Yang bertentangan itu karena akal kita belum mampu untuk mencerna. Ya. Suara saya kurang jelas ya. Ya. Jadi wudhu ini. Nah, untuk apa wudhu? Untuk mensucikan jasmani dan rohani. Mengapa wudhu ini utamanya adalah anggota-anggota penting dalam tubuh kita? Karena kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Suci jasmani dan suci rohaninya. Itulah diperlukan adanya niat di dalam berwudu. Kalau tidak niat, maka tidak dianggap wudu. Nah, niat itu di mana dan kapan? Nah, ini menjadi masalah. Nah, sehingga ulama itu mengatakan, niat itu ada yang begitu mau berangkat ke tempat wudu, dia sudah niat. Kalau Imam Syafi'i lebih ketat. Niatnya itu dikala baca Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh tangan sebelum berkumur. Sebelum, ini berarti apa? Masuk kategori sunnah-sunnah di dalam berwudu. Cuci ini. Bismillahirrahmanirrahim. Situ sudah ada semua itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i, nawaitul wudu. Ya. Gitu kan? Lah bagaimana Ustaz? Kalau tidak nawaitu. Loh kamu hatimu di mana? Kan begitu. Hati itu akan datang ke tempat wudu, tujuannya berwudu, berarti dia sudah berniat untuk berwudu. Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Abu Hanifah itu tidak masuk yang lain, hanya 4 dalam ayat yang disebutkan tadi. Nah, itu kaitannya dengan wudu ini. Di situ ada hadis. Ya. Saya tidak perlu membacakan, sudah ada. Ya cuma sawangane. Ya. Sawangan yang sudah ditulis, kalau tidak dibaca.
maca dhewe kan iso. Tapi biar bisa lebih difahami gitu lah. Kira-kira ini kok saya kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak. Nah, ini kaitannya dengan pentingnya wudhu ini. Pentingnya wudhu sebelum sholat. Apa pentingnya? La taqbalu sholat bighairi tuhurin wala sadaqatun min gululin. Ini dua masalah. Apa masalah pertama? Masalah wudhu untuk diterima atau ditolaknya sholat. Berarti apa? Kalau wudhunya itu tidak disertai niat yang benar, maka tetap dia tidak masuk kategori orang yang telah suci. Orang yang suci itu di sini. Simbolisasinya adalah membasuh. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka sudah suci dia. Tidak bersih, suci. Bersih dan suci. Ada bersih, ada suci. Bersih itu seperti apa? Suci itu seperti apa? Bersih itu kaitannya dengan fisik. Fisik dapat terlihat atau terasa atau tercium. Itu fisiknya. Sehingga di dalam kaitan dengan hukum Islam itu, orang yang membersihkan dan mensucikan najis harus hilang dari 3 sifatnya. Apa sifatnya? Rasa, warna, dan bau. Ini fisik. Wudhu itu membasuh, itu fisik. Bila tidak disertai dengan niat, maka rohani hampa. Tidak mampu dia untuk mensucikan rohani itu. Sebab rohani itu adalah masalah yang berhubungan dengan yang gaib. Tidak bisa dilihat. Karena itu harus diyakini bahwa saya mensucikan diri. Kalau sudah mensucikan diri, apa dampaknya dalam kehidupan? Setelah kita selesai sholat, maka segala sesuatu yang dilarang oleh Islam, dia tidak akan melakukan, tidak akan melihat, dan seterusnya. Itu dampaknya. Itu hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, orang kadang-kadang tanya, saya ini sudah sholat jungkir balik, teman saya juga sudah sholat jungkir balik sholat, tapi mengapa masih ngerasani norang? Berarti ada suatu penyakit di situ. Penyakit apa itu? Penyakit rohani. Berarti wudhunya tidak mampu mensucikan rohani itu. Wudhu itu mensucikan rohani. Sifat-sifat tercela. Sifat iri, sifat dengki, hasad, dan seterusnya itu hilang. Kalau sudah melakukan itu semua ternyata masih melengket sifat-sifat yang tercela, berarti belum mampu diterapkan oleh kita. Nah, ada lagi hadis di bawah itu. Bisa dibaca sendirilah. Nah, yang kedua dalam hadis pertama, hadis nomor 2 ini, kaitannya dengan sedekah. Nah, sedekah yang apa yang bisa diterima oleh Allah, yang mau Allah terima? Di situ. Allah tidak mau terima amal ibadah kita, sedekah kita, zakat kita. Kalau hasil daripada harta yang diperoleh ini, masalahnya sudah lain. Dalam hadis ini ada 2 masalah yang harus difahami. Berarti ini air
Ini air toh ndak ada cuka nih. Ya, nggak ada deh. Ya, ya, ayo. Ya, ya. Sedekah. Terima kasih ya. Ini dari mana nih? Airnya dari mana? Beli ya? Beli apa minta? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya tanya? Jangan lihat sepele nih air nih. Air yang masuk satu tetes ini apabila tidak halal, ibadah kita 40 hari 40 malam, doa kita 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan wala sadaqatun min gululin. Jadi jangan hasil curang, hasil curi, hasil korup. Nah, jangan sakit hati. Sebab saya belah-belahan kalau bicara hukum. Siapa yang sakit hati itu urusannya. Jadi membicarakan masalah hukum Islam itu jangan ditahan-tahan. Ya. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena dia bilang kan dibeli. Berarti halal. Ingat sejarah yang saya berikan? Dulu, seorang ulama, ayah daripada seorang ulama mazhab Syafi'i, namanya Idris. Bila dikasih apa saja, makan atau minum, tanya dulu. Kalau sudah jelas, makan minum itu sudah jelas, belinya halalnya, baru dia makan. Karena khawatir kalau masuk setetes air yang tidak halal, ini kaitannya dengan sedekah juga begitu. Jangan dikira orang korupsi ya 1 triliun, alhamdulillah, triliun dapat membangun sebuah masjid besar. Masjid itu dipakai sholat orang banyak. Apa dia dapat pahala? Enggak. Jangan dikira orang itu amalnya banyak. Pak Husni dapat uang 10.000. 1.000-nya disedekahkan. Lebih banyak pahala itu. Gitu. Jadi jangan melihat banyaknya. Tapi kesucian sumber. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta ini diperoleh dan untuk apa harta ini dipergunakan. Dah. Saya sendiri cara berwudu. Nah, pada halaman 2 itu sudah pulang yang fotokopi. Sudah semua loh. Sudah dapat. Mohon ini nanti supaya tidak saya berulang-ulang membuat, disusun dalam satu map. Ya. Susun cara naruhnya ini nomor 1. Dalam map itu taruhlah terbalik. Datang lagi besok terbalik. Para bapak dan ibu buka nanti beruntun urut. Syaratnya jangan pernah meninggalkan kajian. Ya. Kalau meninggalkan 1 kali, keloncat. Sebenarnya saya kaji ini tidak cukup hanya sekali sebulan, tidak cukup. Baru ada bekas sedikit, tidak banyak. Sedikit itu sebetulnya setiap minggu sekali. Anda akan merasakan.
Tapi kalau sekali sebulan, besok lali meneh. Bulan depan. Ya tapi kan itu jatah yang diberikan Pak Usman. Pak Usman lagi. Nah, coba kita lihat cara berwudu menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Anda akan berwudu, maka nomor satunya yang perlu lihat, saya beri tanda panah hitam itu. Ya, ada. Adik-adik sudah terima? Belum. Ini ibu-ibu ini belum dikasih Pak Usman. Nah, Pak Usman telepon saya supaya membuat ini. Ya. Nah, yang pertama bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada dalilnya. Baca Bismillah itu bukan baca Bismillah tanpa alasan, tanpa dasar. Gitu. Berarti kita berbicara cara Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu berwudu. Dahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disingkat itu tawaddau Bismillah. Cukup Bismillah saja sudah cukup. Apalagi melengkapinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaitannya dengan cara Rasulullah melakukan wudhu. Angka 5 itu ada surat Al-Bayyinah ayat 5. Semuanya sudah hafal. Kalaupun dah hafal bisa baca di situ. Tidak saya baca. Kemudian berikutnya itu ada hadis. Ya. Ini hadis populer. Sepotong. Diambil potongan yang hubungan erat dengan masalah. Hadisnya panjang ini. Ya. Hadisnya dimulai dari Rasulullah SAW faqala ya. Dan seterusnya itu. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha wa imrati yankiwa. Itu hadisnya panjang. Buat hafal. Ini dari aliyah itu mesti hafalnya. Kalau sudah tamat aliyah minimal 120 hadis. Kalau sudah aliyah zaman dulu. Aliyah zaman sekarang. Insya Allah tidak dilatih hafal. Sebab kami dulu orangnya berdiri di depan. Guru duduk enak. Terus sini. Berdiri sebelah. Hafal hadis. Siap berdiri. Ya, bunyal Islam wala hamsin syahadati alla ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah kami salat zakat hajj Ramadan dan seterusnya. Sudah. Kalau enggak bisa, keliru terus. Oh, mana perutmu? Perut diciwit. Ditarik ke sana kemari di hadapan teman-teman banyak, diketawain teman-teman. Enggak isi nah. Kalau sekarang kalau begitu ndak sekolah ndak patean, ngono sekarang. Nah, itu beda dengan dulu. Bagaimana bisa menghafal? Dah, tinggalkan itu. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang pertama adalah bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu ada panahnya juga. Itu ada bagian lipatan itu. Basuhlah kedua telapak tangan Anda 3 kali. Ini basuhan yang masuk kategori telapak tangan tadi ya. Belum masuk sampai siku itu. Ya. Ini perlunya difahami. Yang ketiga ada panahnya itu. Saya beri panah supaya memudahkan sebab nomornya angkanya banyak itu. Berkumur-kumurlah
serta bersihkan gigi Anda dan hiruplah air ke hidung Anda. Nih, masukkan air ke hidung kalau tidak biasa, lelekan. Ya. Ini akan mengobati, membersihkan hidung dan orang itu nanti insya Allah jarang kena flu. Orang yang kena flu itu yang apa? Jarang wudhu itu ya. Isap, semprot, masuk lagi semprot gitu. Berkumur, bersihkan sisa-sisa nasi itu. Berikut, dalilnya tidak saya baca supaya nanti ada dialog. Pak Usman tadi kan sudah mendoktrin dialog. Yang kelima, usaplah kepala. Ini masuk kategori yang diusap. Dan kedua telinga. Tuh. Ya. 3, 4. Basuhlah muka Anda. Ini dalilnya Al-Quran. Sudah tadi. Usaplah kepala. Ada yang diberi kotak. Sini. Kotak itu. Letakkanlah kedua telapak tangan Anda di muka kepala. Kaitannya dengan mengusap kepala itu. Dari dahi. Lalu usaplah ke belakang, jalankan kedua tangan sampai tengkuk. Ya, mohon maaf kalau salah. Ya. Kemudian kembalikan ke tempat semula, lalu usaplah kedua telinga. Hanya 1 kali usapan. Tadi sudah. Yang diberi kurung-kurung atau kotak-kotak itu prakteknya. Nah, ayat maupun hadis silakan dibaca. Basuhlah kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ya, arjulakum ilal ka'bain. Kemudian yang terakhir selesai berwudu, bacalah doa berikut. Hadisnya tidak sempat saya kutip dasarnya. Tapi ini amalan Rasulullah. Baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. La syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, Imam Tirmidzi menambah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi itulah urutan materi kita pada pagi hari ini. Tidak saya perbanyak bicara ini supaya para bapak dan para ibu lebih mendalami bacaannya. Dan mohon dibaca di rumah, direnungkan, di mana yang perlu diluruskan dari tulisan itu. Luruskanlah apa kekurangan dari tulisan itu. Jangan khawatir, saya tidak akan merasa apa-apa, apalagi tersinggung, enggak. Saya ditegur itu lebih senang. Berarti jemaah saya ini kritis dan belajar, gitu kan? Kalau saya, kan ada orang itu mau balik, itu ditanya, dikritik, disedikit ditanya, siapa aku? Kon siapa ya? Kok enak? Jangan. Syukuri ada orang yang mau membetulkan, meluruskan kekurangan. Sekian dulu, ada pertanyaan? Ini khusus wudhu dulu, nanti mandi. Kalau mau praktek mandi, tak mandi begini. Ayo. Ya, monggo.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Nah, bukan hanya ini, boleh yang lain. Mandi boleh, tanya, tayamum boleh. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Ya, ya, bagus. Ya, ya. Hmm. Ya. Ya, sebelumnya saya perlu menyampaikan penyakit orang dalam kehidupan ini, terutama orang yang sudah usia. Ya, ada namanya penyakit itu solisul baul. Ya, solisul baul itu adalah penyakit ya beser istilahnya. Tapi Bapak bukan beser. Nah, penyakit beser itu begini. Kencing itu tidak tahu keluarnya. Ya. Atau berak bahkan. Keluar aja. Sebentar-sebentar metu. Sebentar-sebentar metu. Sehingga pakaian itu tidak ada yang tidak mampu. Itu namanya penyakit solisul baul. Penyakit ya, beser. Nah, sekarang yang ditanya, saya ini sudah wudhu kan gitu Bapak. Sebelum wudhu tadi kan kita sudah bersih dulu. Sudah kencing. Kencing. Saya masih ingat betul. Guru saya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni amalnya, mengampuni dosanya, menerima amalnya. Ya. Beliau guru ilmu fikih, beliau mengajarkan fikih di PGA Negeri 4-6 tahun di Jalan Bandung itu. Namanya Mahmud Sarbini BA dulu. BA dulu itu hebat loh Pak. Nah, orang seperti itu katanya beliau, ini saya bukan kata Nabi ya, jadi bedakan loh. Beliau bilang, orang yang seperti yang orang namanya was-was, ragu. Akhirnya alat kelaminnya ditarik-tarik kata beliau. Untuk meyakinkan sudah di dalam saluran itu sudah bersih. Gitu kan? Hanya diingat. Supaya kita ini tidak menimbulkan masalah. Sudah bersih, sudah keyakinan kita sudah bersih. Nah, setelah wudhu, tidak disadari kaya, namanya kaya, seperti namanya di saluran, tapi tidak keluar. Ya? Lah yang berhenti di saluran, barangkali entah apa yang menahan, ya, itu belum menyebabkan batalnya wudhu. Jadi ingat, nah, itu masih berhenti. Sebab kentut sekalipun kadang-kadang orang kan nahan kayak mau keluar gitu kan. Tapi tidak keluar. Perhatikan hadis Nabi. Nabi mengatakan, ditanya oleh sahabat, gimana batal wudhu orang kentut? Baru kamu yakini adalah apabila dia sudah bau. Nah, coba. Jadi tidak saya jawab to the point itu, enggak. Coba yang lain. Nah berarti segala sesuatu yang kita ragu, tetapkan bahwa tidak batalnya karena tidak ada bukti. Ya, berarti berhenti dia itu. Makanya segala sesuatu itu, tinggalkan ragumu itu. Kembali kepada kepastian. Tidak batal. Da yuri buka. Kata Nabi. Ilama la yuri buka.
tinggalkan keraguanmu itu menyebabkan kamu tidak bisa tenang dalam beribadah. Karena kamu ragu, was-was. Menuju kepada kepastian dalam dirimu bahwa kau masih suci. Gitu. Nah, itu namanya meyakinkan diri. Tetapi kalau sudah benar-benar metu, aku yakin aja sudah, itu tidak benar. Kalau sudah yakin, bersih, suci, sudah usaha, gitu ya. Tapi kalau ada orang yang solisul bau keluar terus, ya, keluar terus kencing terus, nah, wudhu, metu terus, netes terus, wudhu aja, wudhu. Setelah selesai wudhu, sholat. Setelah selesai sholat, batallah wudhu dia, ya. Jadi orang yang berpenyakit, orang yang ragu itu beda. Ragu itu orangnya sehat, tapi ragu. Nah, makanya kepastian dalam diri ini harus ditegaskan. Maka Nabi menegaskan, dak yuribuka, tinggalkan keraguan-raguan kamu. Ilama la yuribuka, kepada yang meyakinkan kamu kepastian bahwa wudumu masih ada. Ya. Nah, jadi memang ya mungkin di dalam saluran itu bisa tertahan, tidak sampai keluar. Nah, gitu ya. Nah, jangan ragu. Jadi kalau ragu, tempatkan sama dengan kita ini ragu dalam sholat. Kita sholat, ragu. Nah, oleh karena itu sholat itu baru bisa konsentrasi penuh, tidak ada gangguan. Seluruh aktivitas ya jasmani ini terpusat untuk ya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini apa ini? Titik-titik ini bintang ya. Bintang apa ini? Ini kalau di dalam ilmu perbintangan itu namanya ya bintang layang-layang. Nah, ini bintang ini juga mengganggu sebetulnya pandangan itu. Dalam sholat Allahu Akbar ini kayak bintang layang-layang dalam hati kita. Nah ini, oleh karena itu saya lebih cenderung fatwakan kepada jemaah itu yang polos-polos saja. Sebab disitulah kita ini berusaha untuk mengkonsentrasikan diri di dalam beribadah. Nah, jangan sampai ada yang ganggu. Kalau orang perbintangan itu kan ini namanya bintang layang-layang kan 4. Nah, kalau ilmu orang perbintangan di laut itu bisa dilihat ini untuk menjadi arah kiblat, mengetahui arah kiblat. Kalau ingin tahu arah kiblat, kita tidak bisa menentukan arah kiblat, lihat bintang. Bintang layang-layang ini diletakkan, ditempatkan di mana? Di mana, Pak? Posisi kiri. Nah, sebab bintang layang-layang itu tidak pernah di utara, mesti selatan. Pasti di selatan. Berada di mana kita ke selatan juga dia, gitu. Jadi dia tetap berada di posisi selatan, di atas selatan. Berarti kalau kita lihat kiblat, letakkan dia itu pada posisi kiri. Berarti saya sudah menghadap kiblat, gitu. Terutama di laut, orang-orang pelaut. Ya gitu Pak ya. Nah, barangkali ada lain. Oh, 2, 1 dulu. Yang sana, monggo. Oh, enggak apa-apa. Iya. Iya. Hmm. Ya. 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 Oh, mungkin. Hmm.
Hmm. Baik. Oh, ya. Oh, hmm. 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 Terima kasih Ustaz, terima kasih. Jangan panggil saya Ustaz, biasa saja, pausing gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, saya intinya saja. Jadi kalau ikuti ayat ini berarti saya ulang kembali tadi, kita melakukan sesuatu itu menurut ayat dulu. Ya. Jadi fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Ini tidak ada perbedaan. Ya. Semuanya merujuk kepada urutan. Adapun memang kalau kita kaji perbandingan itu ada yang mengharuskan beruntun, ada yang boleh tidak beruntun karena kaitannya dengan wawu ini ya. Nah, wawu yang ada pada ayat ini berbeda di dalam pemahamannya. Saya tidak menerangkan itu. Maka kita kalau tadi ditanya bagaimana mazhab kita ini, mazhab kita ini kan Muhammadiyah itu katanya punya mazhab, tidak. Kita ini mengikuti tuntunan. Jadi mazhab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dituntunkan oleh Nabi itulah yang kita ikuti. Nah, kalau kita lihat ada orang yang begini ya butuhnya gimana? Nah, ya. Ya. Nah. Oh. Nah, ya. Ya. Oh, enggak apa-apa. Ya, ya. 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 Kembali dulu pada pengusapan telinga, ya. Mengusap kedua telinga itu berdasarkan ayat ini. Kedua telinga Anda, usaplah kepala serta kedua telinga Anda. Jadi kalau tadi kepala itu dalam mazhab Syafi'i cukup 3 helai rambut itu mewakili mazhab Syafi'i. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu harus mengusap seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, mengusap seluruh kepala ya. Itu Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu makanya rukun wudhu oleh Imam Abu Hanifah itu hanya 4. Hanya 4, yaitu membasuh muka, kedua tangan, kemudian mengusap kepala seperti contoh. Contoh itu adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang mengapa orang pakai begini itu? Karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau memakai apa namanya? Sorban besar itu, maka tidak diangkat, tapi memasukkan ini. Memasukkan ke dalam ini supaya lebih difahami bahwa beliau memasukkan
tangan ke dalam ini itu 3 kali. Nah, itulah yang menjadi dasar pelaksanaan wudhu orang-orang yang membasuh di depan ini 3 kali itu. Nah, kita kalau memang itu berarti tidak salah, ya, tidak salah orang yang mengusap 3 kali telinga, sendiri telinga, itu memang yang kaitannya sendiri telinga dia, diambil sendiri. Itu tidak disalahkan juga. Tetapi yang dituntunkan oleh Rasulullah itu adalah mengusap sekali dan tidak diulang sampai 3 kali itu. Memang ulama itu melihatnya juga kaitannya dengan 3 kali itu adalah sunnah. Jadi ini wallahu alam, ya saya tidak mengkajinya sampai mengapa 3 kalinya ulama itu yang 3 kali, tapi memang Nabi itu ada kalanya 3 kali, ada kalanya sekali. Maka ada hadis lain mengatakan sekali sudah cukup, ya, tapi melengkapinya 3 kali itu sudah cukup, lebih baik, lebih sempurna gitu Ustaz. Jadi mohon maaf saya tidak menguraikan yang lain dulu. Ya. Pakai sorban. Baca di dalam kitabnya ada jelas, ya, bahwa dia waktu pakai sorban besar tapi berwudu tidak mencopot, tapi tangannya masuk di bawah ini. Nah, jadi kalau kita ikuti mazhab-mazhab itu terlalu banyak, maka mazhab yang paling menonjol itu kan hanya 4. Ya, ada buku mazhab yang 5 itu kan. Nah, satunya kaitannya dengan sahabat itu. Jadi mohon maaf saya tidak akan menguraikan lain-lain. Jadi kaitannya dengan pendapat-pendapat itu bukan berarti salah, tapi hasil ijtihad mereka juga tidak salah, sebab kalau ijtihad itu benar maka dapat pahala 2. Kalau ijtihadnya itu salah maka dapat pahala 1, yaitu hasil ijtihad, gitu ya. Barangkali itu lain, barangkali ibu-ibu. Mari, lelaki dulu. Oh, satunya. Masa? Ya, ya. 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 Iya, kan kita ini kan sudah diberi judul. Judulnya apa ini? Cara menurut tuntunan Rasulullah. Berarti Rasulullah mencontohkan seperti itu. Adapun kita mengembangkan, menambah, mengurangi sendiri, itu tanggung jawabnya kita. Jadi kita tidak memaksakan kehendak harus begini, tapi berdasarkan pendapat-pendapat itu tidak disalahkan. Jadi jangan salahkan, tapi yang benar itu, yang menurut tuntunan itu digosok, kakinya, tangannya, dan seterusnya itu semuanya pakai gosok. Sebab membasuh, artinya membersihkan dari kaitannya dengan bersih, ya, supaya kaki ini juga bersih. Jadi bukan dimasukkan di keran, digini-gini kan ya. Itu kan basah. Basah belum tentu bersih gitu. Jadi membasahi itu sebetulnya ya boleh saja, tetapi lebih baik digosok. Jadi tadi kalau dikatakan, tolong dibaca betul-betul dulu judulnya ini. Contoh, ya. Rasulullah memberikan contoh bagaimana cara berwudunya, yaitu. Nah ini contoh-contoh ini tentu
mungkin kutipan-kutipan ini ada kekurangan, ya tolong disempurnakan nanti. Nah, nanti pada waktu yang akan datang bisa disempurnakan lagi. Ya. Wallahu a'lam. Ini ibu-ibu tolong oh iya, saya butuh melayani tanyaan ibu itu. Oh, waktu juga yang membatasi gerak kita. Mohon maaf ini lembaran ini walaupun belum sempurna, tapi adalah untuk dibuat bacaan-bacaan yang akan datang, bisa ditambah kajiannya. Kemudian kita, karena ini ada acara rupanya ini. Ada acara, nah, saya terima kasih atas perhatian para bapak dan saudara. Dalam kajian ini nanti akan ketemu bulan depan, kita akan berbicara tentang mandi. Jadi diurut di sini ini ada tema besar bersuci, tapi yang masuk untuk pertama ini wudhu dulu, baru mandinya sedikit, kemudian tayamum, itu juga dalam rangka untuk kita memahamkan agama ini. Apabila ada hal-hal yang baik dan benar, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu adalah kekurangan yang saya miliki. Kekurangan itu semoga Allah memaafkan dan mengampuni. Dan mohon maaf kepada para jemaah, karena saya tidak ingin para jemaah ini puas. Justru ketidakpuasan itu menimbulkan ingin tahu. Ya, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.